Salam dan bahagia calon guru penggerak Angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas pada modul 1.2, yaitu tentang demonstrasi kontekstual terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia lainnya. Oleh karena itu, guru harus lebih dulu sadar bagaimana dirinya tergerak, kemudian mempengaruhi dirinya untuk bergerak. Emosi adalah bagian utama dari lingkungan yang sifatnya psikis dan intrinsik yang dapat dipengaruhi dan harus dipertimbangkan perkembangannya oleh guru. Bagaimana yang disebutkan pada modul 1.2 ini menjelaskan bahwa bagian otak manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian otak reptil. Bagian otak ini selalu menganggap semua adalah ancaman sehingga timbul gerakan secara refleks seperti melawan, kabur, ataupun diam. Yang kedua yaitu otak mamalia. Bagian otak ini adalah pusat emosi seperti sedih, marah, senang, jijik, terkejut, dan lain-lain. Bagian otak ini juga bertanggung jawab atas dinamika hormon dan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, pada bagian ketiga yaitu otak berpikir atau disebut dengan otak primata. Otak ini mengelola kemampuan berpikir secara logis, rasional, dan juga terstruktur, kemampuan berbahasa, perencanaan, dan pemecahan masalah. Otak ini juga berfungsi dan juga bertugas untuk berpikir secara strategis, kreatif, dan dalam bentuk metakognitif. Ki Hajar Dewantara membagi periode usia anak dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama wiraga. Wiraga itu merupakan anak pada usia 0 sampai 8 tahun. Pada usia ini, jasmani dan indera anak tumbuh pesat. Mereka harus banyak bergerak, melatih otot halus, eksplorasi indera, dan menggali simbol. Yang kedua yaitu wiraga wirama. Pada usia 9 sampai 16 tahun, anak mulai berkembang dan mulai fokus di dalam berpikir. Pada tingkatan yang ketiga, yaitu wirama. Wirama ini merupakan tingkatan usia anak pada usia 17 sampai 24 tahun. Pada usia ini, anak sudah mampu di dalam mengelola dan mengenali potensi dirinya. Selanjutnya, di dalam modul ini saya juga mempelajari terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia itu diantaranya, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima ataupun love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan atau yang disebut dengan freedom. Keempat yaitu kebutuhan kesenangan atau yang dinamakan dengan fun. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dalam penguasaan ataupun kekuasaan ataupun yang disebut dengan power. Baiklah, selanjutnya mari kita membahas tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Apa saja nilai-nilai yang harus dimiliki? Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima adalah reflektif. Pada video sekali ini, saya akan memaparkan bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak pada masa yang akan datang. Yang pertama, nilai berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya lebih berperan sebagai motivator dan fasilitator. Siswa menjadi subjek pembelajaran. Pembelajaran diadakan berdasarkan kebutuhan siswa dan bersifat kontekstual, lebih mengutamakan kepentingan siswa serta berazaskan kebermanfaatan.
Kegiatan yang sudah saya lakukan di antaranya, pada materi tentang lagu, saya memerdekakan murid untuk membuat video klip sebuah lagu yang mereka sukai dan mereka mampu untuk membawakannya. Di sini, saya memerdekakan murid untuk bebas bereksplorasi dan juga berekspresi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pembelajaran ini akan terus saya lakukan guna mewujudkan generasi yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya memiliki nilai inovatif. Nilai inovatif ini terus saya kembangkan dengan mengembangkan diri dan rekan kerja di dalam berinovasi. Kegiatan inovasi ini bukan hanya saya kembangkan untuk diri sendiri, namun juga untuk peserta didik. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntutan zaman. Nilai-nilai inovasi yang saya miliki diharapkan mampu meningkatkan minat siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kodrat zamannya. Seorang guru penggerak juga harus memiliki nilai mandiri. Guru yang mandiri adalah guru yang mampu menggerakkan dirinya untuk terus belajar. Guru yang mandiri juga mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan yakin dengan potensi yang dimilikinya. Guru yang memiliki inisiatif untuk mempelajari hal-hal baru dan terbuka dengan pendapat orang lain, penuh tanggung jawab dan siap menerima perubahan apapun. Kegiatan yang sudah saya lakukan diantaranya mempelajari materi secara mandiri di platform Merdeka Belajar, aktif di dalam melakukan pengembangan diri baik secara mandiri maupun secara komunitas. Selanjutnya, saya juga melakukan ataupun mengikuti setiap pelatihan baik yang bersifat online maupun yang bersifat offline. Selanjutnya, nilai yang harus ada pada guru penggerak adalah reflektif. Guru yang memiliki nilai reflektif selalu mau melihat dirinya sendiri, terus melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan. Senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi, memiliki daya saing yang tinggi, dan menjadikan daya saing sebagai kebiasaan. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif saya terapkan dengan saling melakukan kerjasama, berkomunikasi yang baik, dan saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak untuk membangun rasa saling menghargai. Adapun kerjasama yang sudah saya lakukan selama ini diantaranya, yang pertama, melakukan kerjasama di dalam menuntaskan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Belajar. Yang kedua, melakukan kerjasama di dalam pembinaan siswa. Yang ketiga, menyusun jadwal evaluasi kinerja secara berkelompok. Kemudian membicarakan proyek yang terintegrasi pada beberapa mata pelajaran. Selanjutnya bekerja di dalam meningkatkan mutu sekolah. Dan yang terakhir bekerja sama dengan orang tua di dalam memperkenalkan program-program sekolah. Baiklah teman-teman semua, sekian dari saya. Jadilah seorang guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan pendidikan Indonesia yang lebih hebat dan bermartabat.